proses people power itu terjadi. Tentu biasanya ada common enemy. Ada common enemy, kemudian ada aktor perubahannya, ada elit yang melakukan gerakan perlawanan, lalu ada pemicunya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada common enemy? Sudah ada. Siapa common enemy-nya? Setidaknya ada 3. Pertama adalah oligarki yang tadi merampok kekayaan negara, itu musuh bersama rakyat. Yang kedua adalah presiden sebagai orang yang membiarkan perampokan kekayaan negara, ya kan? Yang ketiga DPR yang membiarkan pelanggaran konstitusi. Jadi kalau ditanya dulu ada common enemy-nya, ya sekarang juga ada. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Nah, di negara-negara berkembang, gerakan perubahan itu seringkali dipimpin oleh mahasiswa. Karena mahasiswa dinilai sebagai middle class, kelas menengah yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politis. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemungkinan proses people power itu terjadi. Tentu biasanya ada common enemy. Ada common enemy, kemudian ada aktor perubahannya, ada elit yang melakukan gerakan perlawanan, lalu ada pemicunya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada common enemy? Sudah ada. Siapa common enemy-nya? Setidaknya ada 3. Pertama adalah oligarki yang tadi merampok kekayaan negara, itu musuh bersama rakyat. Yang kedua adalah presiden sebagai orang yang membiarkan perampokan kekayaan negara, ya kan? Yang ketiga DPR yang membiarkan pelanggaran konstitusi. Jadi kalau ditanya dulu ada common enemy-nya, ya sekarang juga ada. Nah, 3 itu saya kasih secara teoritik ya, bahwa biasanya gerakan sosial itu akan besar ketika sudah menemukan common enemy. Sekarang common enemy-nya apa sudah saya sebutkan 3 itu. Kemudian yang kedua ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Kalau dulu kan ada krisis, ada kerusuhan Mei, ada penembakan terhadap mahasiswa. Saya kira kalau kemudian mahasiswa mau melakukan perubahan dan kekuatan rakyat mau terlibat dalam perubahan, biasanya pemicu akan muncul sendiri. Sebenarnya ini sudah ada bisa memicu bahwa perampokan terhadap kekayaan negara itu pemicu. Pemicu juga bisa muncul ketika gerakan membesar, seperti ada konflik di lapangan, ya kan? Ada penembakan dan semacam itu bisa juga memicu gerakan yang besar. Dulu ada yang sampai harus dibunuh kan di Trisakti, ditembak. Itu yang kemudian memicu gerakan eskalasi yang sangat besar di Indonesia pada tahun 98. Tapi apakah kemudian harus ada yang tertembak lagi untuk sebuah perubahan besar? Saya kira sebaiknya tidak. Tapi kalau itu terjadi, itu sudah konsekuensi logis saja dari atau takdir sejarah itu. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Artinya ada pemicu lain yang sebetulnya sangat rasional, bahwa memang ada perampokan negara ini yang membuat negara ini jadi rusak. Itu sudah memicu gerakan perlawanan rakyat terhadap praktek kekuasaan yang tidak berdasarkan konstitusi. Kemudian yang ketiga ada aktor, ya kan? Aktor-aktornya siapa? Kalau dulu ada mahasiswa, lalu ada kelompok oposisi yang berbasis pada organisasi masyarakat. Dulu ada mahasiswa, lalu dulu ada namanya ketua NU, ya kan? Gus Dur, oposisi. Kemudian ada Amin Rais, ketua Muhammadiyah, waktu itu juga oposisi. Kemudian ada Megawati, korban Orde Baru pada waktu itu. Lalu bahkan ada Sultan waktu itu.
Dia ikut mengingatkan pemerintahan Orde Baru. Jadi ada tokoh oposisi yang kuat. Nah, hari ini tokoh oposisi ada di misalnya di kami ya, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, tapi tidak berbasis pada ormas. Ada satu presidiumnya, ada namanya Profesor Dini Samsudin kan, tapi sudah tidak lagi di Ketua Muhammadiyah. Di situ juga ada tokoh NU di kami itu, Profesor Ahmad Wahab, kemudian ada Gatot Nurmanto itu kan di kami. Itu ke oposisi yang berlembaga, artinya membentuk komunitas. Tapi ada oposisi yang juga kaum cendekiawan, seperti misalnya Rizal Ramli, itu kan juga tokoh oposisi. Jadi sebetulnya kalau kekuatan-kekuatan tokoh oposisi, para profesor akademisi ini kan juga kelompok-kelompok kritis yang ingin melamatkan Indonesia. Jadi niatnya itu bukan untuk kepentingan pragmatis, tapi kami kritik pada kekuasaan itu untuk melamatkan republik ini, bukan untuk kepentingan yang lain. Karena republik sudah diambang kehancuran, akan ada persoalan besar akan menghadang republik ini. Ini harus diselamatkan. Kami kaum cendekiawan, bagian dari kampus, ingin mengingatkan bahwa situasi ini harus dirubah, harus diperbaiki dengan cara-cara yang biasa maupun dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi aktor-aktor di kalangan mahasiswa sudah ada. Mereka pemimpinnya sudah mengatakan bahwa pemerintahan telah mengkhianati konstitusi. Ini tinggal duduk bersama aja untuk membangun satu strategi bagaimana memperbaiki keadaan untuk melakukan perubahan besar. Di saat yang sama, ketua-ketua partai juga bisa menjadi common enemy itu kalau mereka nggak mau perubahan. Kan itu. Jadi ketua-ketua partai juga tahu kunci. Apa susahnya sih misalnya memberhentikan Jokowi? Kan sederhana sebetulnya. Kalau ketua-ketua partai mau, selesai kok. Lalu tata ulanglah republik ini, tata ulang, evaluasi seluruh kebijakan yang membuat kita terjebak dalam persoalan yang sangat besar ini. Jadi saya kira saya ingin menyentuh hati dan pikiran para ketua partai harus kemudian merenung dan berpikir untuk menyelamatkan republik ini dari kehancuran. Saya kira itu, Bang Lim.